Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 19. Pemikiran Topi Hitam. Masa lalu dan masa depan. Apa yang mungkin akan terjadi di masa depan? Apakah ini sesuai dengan pengalaman di masa lalu? Apa saja resikonya? Kegunaan yang paling penting dari topi hitam adalah penaksiran resiko. Seluruh usulan tindakan akan dijalankan di masa mendatang. Inilah perbedaan yang amat penting antara pemikiran akademis dan pemikiran dunia nyata. Dalam pemikiran akademis, cukuplah untuk menggambarkan, menganalisis, dan memberikan penjelasan. Dalam dunia nyata, ada unsur tindakan yang kadang saya sebut operasi. Contoh, apa yang akan terjadi jika kita mengambil tindakan ini? Akankah itu dapat diterima? Apakah kita punya sumber daya untuk menjalankannya? Bagaimana orang-orang akan bereaksi? Bagaimana para pesaing akan bereaksi? Apa yang bisa berjalan salah? Apa-apa saja masalah potensialnya? Akankah ini terus bisa menguntungkan? Kita harus mendasarkan spekulasi tentang masa depan pada pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain. Contoh, saat terjadinya inflasi, orang-orang lebih banyak menabung. Saat terjadi inflasi, orang-orang menabung lebih sedikit. Kedua pernyataan itu benar. Ketika ada reward inflasi di masa lalu, orang-orang menabung lebih sedikit karena mereka tahu bahwa uang menjadi tidak berharga. Ketika tidak ada riwayat semacam itu, mereka mungkin mulai lebih banyak menabung, karena mereka merasa membutuhkan uang lebih banyak. Ketika ada kesulitan keuangan yang besar, orang-orang mungkin memilih untuk meminjam daripada menabung karena suku bunga pokok bisa negatif. Contoh, setelah 20 tahun berkecimpung di bisnis kosmetik, saya ingin mengatakan bahwa menurut pengalaman saya, Anda tidak bisa memiliki merek yang sama untuk produk premium sekaligus produk komoditas. Itu tidak akan berhasil. Dalam bisnis hotel, produk dasar yang sama bisa diberi merek berbeda dan dimasukkan ke kolom harga yang sangat berbeda. Ini telah terbukti berhasil. Kedua pandangan itu benar berdasarkan pengalaman. Satu pandangan akan disampaikan dengan memakai topi hitam, dan satu lagi dengan memakai topi kuning. Pada praktiknya, komentar topi kuning bisa juga disampaikan saat memakai topi hitam sebagai tentangan terhadap pernyataan bisnis kosmetik, yaitu, itu tidak selalu benar karena dalam bisnis hotel. Dalam melihat masa depan dan memanfaatkan pelajaran dari masa lalu, pertanyaannya selalu apakah pelajaran khusus itu bersifat relevan? Dalam melihat masa depan dan memanfaatkan pelajaran dari masa lalu, pertanyaannya selalu apakah pelajaran khusus itu bersifat relevan? Apakah situasinya sama? Contoh, kebijakan branding itu bisa berlaku untuk perhotelan di mana Anda tidak secara langsung mengalami memiliki dua produk sekaligus, tetapi itu mungkin tidak berlaku untuk sereal sarapan. Satu cara untuk menyampaikan komentar-komentar dengan memakai topi hitam adalah mengatakan, saya melihat bahaya. Contoh, saya melihat bahaya bahwa persaingan akan mengimbangi harga kita yang diturunkan. Saya melihat bahaya dari produksi susu yang berlebihan. Saya melihat bahaya bahwa perusahaan baru akan menawarkan asuransi pokok. Saya melihat bahaya dari penetapan harga minuman anggur kita yang terlalu tinggi karena banyak negara di seluruh dunia sekarang memproduksi anggur-anggur yang sangat baik. Bab 20. Pemikiran topi hitam. Masalah pemakaian yang terlalu sering. Mudah untuk bersikap kritis, beberapa orang menikmati dengan hanya bersikap kritis. Kebutuhan berkontribusi. Sebagaimana saya nyatakan sebelumnya, topi hitam adalah topi unggulan. Tetapi seperti banyak hal unggulan,
Topi ini bisa digunakan terlalu sering dan disalahgunakan. Pasta adalah makanan yang sangat enak. Tapi kalau Anda makan pasta setiap hari, Anda tidak akan menjadi begitu antusias dengan pasta. Jauh lebih mudah untuk bersikap kritis daripada bersikap konstruktif. Sulit untuk merancang sebuah kursi, mengkritik sebuah kursi itu jauh lebih mudah. Jika kursinya sederhana, maka Anda akan mengkritiknya terlihat terlalu kuno atau menjemukan. Jika kursinya penuh hiasan, maka Anda akan mengkritiknya karena terlihat vulgar atau mewah. Dengan sengaja memilih suatu konsep yang berbeda dari konsep yang disajikan, selalu mungkin untuk mengkritik kalau Anda begitu menginginkannya. Ada orang-orang yang kesombongan dan citra dirinya didasarkan pada kesediaan mereka untuk mengkritik. Dalam sebuah rapat, orang-orang ingin dilibatkan, diperhatikan, berkontribusi, dan jenis kontribusi yang paling mudah adalah jenis kontribusi. Ya, tapi jika 95% dari gagasan itu sangat baik, kecenderungannya adalah berfokus pada bagian 5% yang kurang bagus. Kecenderungan itu berguna pada tahapan perancangan karena kesalahan 5% bisa diperbaiki. Namun menjadi kurang berguna pada tahapan penilaian ketika bagian 95% yang sangat baik itu seharusnya diakui. Pemakaian topi hitam yang terlalu sering tidaklah bermanfaat. Kadang hal ini sekedar didorong oleh ego. Seseorang yang tidak mampu memberikan komentar lain terbatas pada komentar-komentar kritis. Lebih seringnya itu hanyalah kebiasaan. Dalam kebiasaan berargumentasi, diperbolehkan untuk memberikan komentar-komentar negatif di setiap saat. Begitu orang-orang menjadi terbiasa dengan kerangka kerja 6 topi, mereka seringkali berubah dari mode peringatan yang permanen. Mereka bekerja dengan baik saat memakai topi hitam, tapi sekarang mereka juga bekerja sangat baik saat memakai topi kuning dan topi hijau. Mereka akan menerima kesempatan ini dengan senang hati untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam lebih banyak mode daripada hanya satu. Sangatlah penting untuk mengenali keunggulan dan pentingnya topi hitam serta menahan diri agar tidak memakai topi hitam terlalu sering. Selesai sudah bab 20 saya bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.